kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya pagi ini didatangi oleh wartawan dari Warta Nusa Kenari untuk konfirmasi tentang hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekda Kabupaten Alor. Saya Sabdi Makanlehi sebagai salah satu peserta dari 8 orang yang mengikuti seleksi ini pada urutan seleksi nomor 4. Kami mulai dari administrasi sampai pada pemeriksaan kesehatan dan mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya terakhir pada pemaparan makalah dan wawancara pada tanggal 29 Januari 2026. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi bagi panitia seleksi dan seluruh yang berkompeten yang telah bekerja keras, bekerja cepat, bekerja ekstra dalam hal seleksi terbuka JPT Pratama Sekda Kabupaten Alor. Prinsipnya, sebagai salah satu peserta, salah satu ASN di daerah ini, memberi penghormatan kepada apapun hasil dari yang sudah diumumkan. Tetapi dalam era transparansi perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, komponen 3 besar itu diambil dari peringkingan nilai terbaik dari kami 8 orang peserta, dan itu tertuang dalam pengumuman awal yang ditandatangani oleh Bapak Ketua tanggal 29 Desember 2025 tentang seleksi terbuka dan kompetitif jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekda Kabupaten Alor. Dan untuk mendapatkan nilai akhir itu ada 4 komponen penilaian. Pertama, penulisan makalah dengan jumlah bobot 20%. Yang kedua, assessment center dengan jumlah bobot 25%. Yang ketiga, wawancara dengan jumlah bobot 35%. Dan yang keempat, rekam jejak dengan jumlah bobot 20%. Dari 4 komponen ini menentukan siapa nilai terbaik 1 sampai pada nilai terbaik 8. Dan dari 8 orang itu adalah putra putri daerah di Alor yang terbaik. Dan kami semua bagian dari orang Alor, bagian dari ASN di Alor yang punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi ini. Yang berikut, hasil seleksi dengan pembobotan nilai itu perlu diumumkan kepada publik. Misalnya saya Sabdi Makanlehi, saya dapat nilai berapa, supaya ke depan saya bisa evaluasi dalam seleksi jabatan-jabatan Pratama ke depan. Nah, pembobotan atau pengumuman 3 besar ini pun tidak ada nilai. Dari mana kita bisa tahu si A dapat nilai A berapa, si B dapat nilai berapa, dan seterusnya. Kalau tidak diumumkan nilai mulai dari peserta nomor 1 sampai pada peserta nomor 8, maka bagi saya sebagai ASN di daerah ini dan salah satu peserta, saya bisa nyatakan bahwa seleksi ini kita hanya baku akal, kita hanya baku tipu. Dan kenapa kita selama ini hanya baku akal dan baku tipu dan tidak dibuka kepada publik? Dalam era people power atau kekuasaan masyarakat mengontrol pemerintah dan juga kekuatan media yang mengontrol seluruh pergerakan pemerintahan di era sekarang ini. Dan karena itu saya pun sudah membuat surat secara resmi tertanggal hari ini kepada panitia seleksi dengan melampirkan tuntutan publik untuk
seleksi sekda itu perlu transparan, maka saya harap nilai-nilai itu dibuka kepada publik sehingga siapapun yang diutus Tuhan menjadi sekda itu kita semua memberi penghormatan. Dan sebagai salah satu peserta, saya pun menyadari walaupun saya masih eselon 3 dalam jabatan Camat Alor Tengah Utara, tapi karena ruang negara membuka dan ketentuan memungkinkan untuk tidak saja eselon 2 tapi eselon 3 juga punya hak untuk mengikuti seleksi, diutamakan PIM 3. Dan saya juga sudah PIM 3 tahun 2016, dan tercatat dalam sejarah bahwa 2016 itu kami 3 orang peserta PIM 3 terbaik 10 besar. Saya sebagai camat dan juga Ibu Ati Obije dan Sius Geger, kami masuk 3 besar dalam PIM 3 tahun 2016 saat itu. Oleh karena itu, tidak saja melalui surat tapi media ini, saya harapkan kepada panitia untuk memberi penjelasan kepada kami peserta dan juga penjelasan kepada masyarakat terkait dengan pembobotan hasil akhir dari 8 orang peserta yang telah mengikuti seleksi. Dan saya memberi penghormatan saat kami ikut assessment center tanggal 27 Januari 2026 di Aula Baperida Kabupaten Alor. Itu ada 2 peserta yang tidak menggunakan laptop saat penulisan makalah dan disposisi surat apabila kita menjadi sekda, yaitu Bapak Obed Bolang dengan Bapak Haris Kapukong. Bagaimana mungkin Bapak Obed Bolang dia bisa masuk 3 besar, nilainya diambil dari mana? Begitu. Nah, ini patut saya pertanyakan sebagai peserta seleksi. Saya memberi penghormatan, walaupun memang dalam pengumuman ini saya sadari bahwa dikatakan bahwa hasil akhir dari panitia itu bersifat final, tetapi juga ada dikatakan bahwa bagi peserta yang memberi keterangan tidak benar, maka dia bisa didiskualifikasikan. Saya ada dalam surat saya ini, saya kutip pengumuman seleksi yang sudah dikeluarkan oleh panitia. Oleh karena itu, perlu mendapat penjelasan lanjut, dan apabila tidak ada penjelasan lanjut, persoalan ini saya akan sampaikan juga di pihak DPR untuk kita RDP, sehingga dalam seleksi-seleksi jabatan-jabatan eselon 2 ke depan itu benar-benar ketentuan negara ditetapkan. Siapapun masuk 3 besar, dan 3 besar itu menjadi kewenangan mutlak dari kepala daerah untuk mengambil satu sebagai pimpinan, baik sekda maupun eselon 2 seperti kepala dinas. Tapi untuk sampai pada 3 besar itu benar-benar apa yang sudah dimuat di dalam pengumuman ini dilaksanakan, supaya peserta juga menyadari kekurangannya, kelemahannya, dan orang yang Tuhan utus untuk mendapatkan jabatan itu betul-betul punya kemampuan dan kelayakan dalam mendukung bupati, wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan kalau hasil dari sebuah proses tidak diumumkan secara resmi dalam hal nilai-nilai yang telah diperoleh. Pengalaman ini saya alami saat 2019, saya mengikuti seleksi Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan dan juga staf ahli hukum dan pemerintahan. Hasil akhir itu tidak diumumkan, tetapi langsung dilantik. Beberapa jabatan-jabatan langsung dilantik, termasuk saya sebagai peserta saat itu. Saya dilantik menjadi camat Alor Tengah Utara sampai dengan saat ini. Oleh karena itu ke depan, lewat media ini pun saya sarankan, saya usulkan untuk seleksi-seleksi seperti ini harus terbuka, dan dalam penyampaian pemaparan makalah atau apapun perlu publik mengetahui. Karena kalau publik tidak mengetahui, bagaimana mungkin era terbuka dan transparan ini bisa kita jalankan. Nah, ini pernyataan saya, ini permohonan saya kepada pansel untuk memberi penjelasan kepada peserta, penjelasan kepada masyarakat, dan juga link yang sudah disampaikan kepada kami ini bisa kami akses, karena saya sudah akses, dan link HTTP ini tidak terbuka dan tertutup sampai saat ini. Ada apa di balik semua ini? Yang terakhir, siapapun yang nanti Tuhan tentukan menjadi sekda Kabupaten Alor,
dalam mendukung pemerintahan Kabupaten Alor. Sebagaimana dalam makalah saya, itu diagnosa pemerintah, saya melihat 5 hal yang sedang menggerogoti pemerintah daerah. Yang pertama adalah korupsi. Hasil rilis dari kejaksaan dan juga kepolisian, itu korupsi mulai meningkat di pemerintah daerah saat ini. Di samping itu Kamtipmas yang meningkat, juga HIV AIDS yang urutan kedua dari NTT ini juga menjadi sebuah perhatian serius. Juga stunting, kemiskinan ekstrim ini menjadi perhatian serius siapapun itu. Karena itu menjadi masalah-masalah serius daerah yang perlu kita tuntaskan. Sehingga pada saat hasil akhir dari kami sampaikan pernyataan presentasi makalah, saya ditanya dan diminta untuk closing statement atau pernyataan akhir. Dalam pernyataan akhir saya sampaikan bahwa saya terima kasih kepada Tuhan saya bisa diikutsertakan sampai pada titik untuk mengikuti seleksi seda. Yang kedua, kami 8 orang ini adalah putra putri daerah terbaik dari Alor, dan dalam Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Maka kami 8 orang sudah baku antar sampai di pintu gerbang sekda. Siapapun yang masuk menjadi sekda itu urusan Tuhan dan urusan bupati. Tetapi kami harus baku rangkul untuk mendukung pemerintah dalam membangun daerah. Tetapi cara-cara pengumuman yang tidak sesuai fakta dan bagi saya tidak objektif ini perlu dibuka kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengontrol kita pemerintah juga bisa mengetahui bahwa hasil seleksi ini benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dan orang yang mendapatkan nilai dari 8 peserta betul-betul apa yang telah dilakukan dalam proses seleksi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan merahmati kita sekalian. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.